Terus, oh bisa nih 3 besar, ya udah bertanding. Saking semangatnya, saking over PD-nya, dan di saat pertandingan tuh baru gerakan pertama, itu aku gagal. Jadi cuma Kalau boleh tahu sebenarnya sehari itu Edgar bisa latihan berapa jam sih? Kayak dalam seminggu, 1 hari itu kira-kira latihannya seperti apa? Berapa lama? Untuk sekarang ini, untuk persiapan SEA Games buat tahun depan, kan sudah masuk pelatnas. Kalau di pelatnas itu kita latihan jauh lebih intensif. Seminggu kita latihan 11 kali. Jadi ada sehari yang latihan 2 kali. Dan satu latihan itu sekitar 3 jam. 3 jam latihan. Wow, lama juga ya? Ya seperti orang kerja sih hitungannya, jadi sehari 6 jam latihan, istirahat, latihan lagi, gitu sih. Oh, wow. Itu setiap hari berarti liburnya dalam seminggu cuma hari? Dalam seminggu itu kita libur hari Minggu yang full 1 hari libur, terus hari Sabtu kita latihannya setengah hari Selasa dan Kamis juga setengah hari. Oh, oke. Wow. Kalau sudah latihannya kayak gitu ya, yang dalam seminggu itu full, padat, bahkan lebih dari sekali latihannya setiap hari. Terus dulu masih ingat nggak Edgar, pertama kali menghadapi pertandingan internasional yang levelnya udah tinggi gitu, ingat nggak itu dulu di mana? Atau kayak ingat nggak feelingnya waktu itu kayak gimana? Ada kejadian apa waktu itu? Waktu itu pertama kali pertandingan internasional itu tahun 2009. Itu kejuaraan Asia di Makau, kejuaraan Asia Junior. Waktu itu juga nggak expect buat kepilih gitu, karena lawan-lawannya juga yang di Indonesia juga bagus-bagus, jago-jago. Jadi ya udah gitu kan. Tapi pada 2009 itu tiba-tiba dari tim manajer Wusunya itu dia nge-DM direct message di Facebook. Karena waktu itu aku belum punya handphone, jadi aku emang kadang tuh buka Facebook pakai handphone Cici. Jadi emang nggak tiap hari, tiap saat buka. Jadi mungkin seminggu cuma sekali, seminggu cuma 2 kali gitu kan. Tiba-tiba lagi buka Facebook, ada message. Kok dari Ko Iwan, nama tim manajernya. Kok ada message dari Ko Iwan, dibuka. Terus waktu itu direct message-nya ingat banget, cuman bertulisan, Edgar, kamu terpilih untuk jadi tim Wushu Indonesia untuk nanti di kejuaraan Asia Junior di Makau. Kamu siap-siap ya. Wah, waktu itu kan kayak bingung, hah? Ini beneran nih? Hah? Terus tanya mama, papa, kasih tahu, mah, pah, ini di SMS sama Ko Iwan bilangnya gitu. Hah? Wah, seneng. Terus aku balas, oke kok, gitu. Terus aku baru mikir kan, oh iya ya, aku tanding apa? Aku cuma dikasih tahu tanding, tapi aku tanding apa gitu kan? Aku nggak tahu jurus apa yang aku harus tandingin. Terus seminggu kemudian, pas pinjem handphone Cici, baru chat lagi. Kok aku tanding apa ya? Terus baru akhirnya dijawab. Karena biasanya itu kalau untuk pertandingan, apalagi pertandingan internasional, jadi kalau ada tim yang terpilih untuk masuk ke tim pelatnas, itu kita biasanya dikeluarin surat. Kayak semacam surat keputusan dari ketua PB-nya. Tapi yang kali ini hanya dari direct message Facebook. Jadi kayak semacam bingung, tapi kayak seneng juga, tapi nggak mau terlalu seneng. Dan akhirnya ya dengan waktu itu persiapan sekitar 3 bulan. 3 bulan persiapan. Dari pelatih, aku kan latihan di Sasana. Untuk persiapan kejuaraan Asia-nya aku latihan di Sasana. Pelatihnya ngomong, kamu punya kualitas bagus. Kamu kamu mempunyai kesempatan. Di saat waktu itu langsung pede dong, punya kesempatan nih kejuaraan Asia.
Terus berangkat ke Makau. Hari pertama tanding itu main tangan kosong. Main tangan kosong itu kalau nggak salah ada 60-an orang. 60-an atau 70-an orang Dari bertanding. negara itu. Iya, betul. Berbagai negara di Asia, lalu bertanding. Waktu itu dapat urutan ke 24. Oke, 24. lumayan Terus tengah-tengah dikit gitu. sedikit kecewa, karena waktu itu ada pemotongan nilai di kuda-kudanya. Terus hari ketiga tanding jurus toya, itu sebenarnya kesempatan chance menang tuh bisa dibilang cukup besar, 80%. Bisa mendapat 3 besar medali waktu itu. Jadi waktu itu ada 15 orang yang tanding toya. Dilihat dari lawan-lawan, dari nama-namanya, dari negara-negaranya, kita udah lihat nih, oh lawan beratnya ini. Terus, oh bisa nih 3 besar. Ya udah bertanding. Saking semangatnya, saking over PD-nya, dan di saat pertandingan tuh baru gerakan pertama, itu aku gagal. Jadi cuman satu gerakan gini doang, tapi aku nggak kepegang toyaknya. Jadi itu sudah jadi pemotongan nilai. Jadi yang dari harusnya dapat medali perak atau emas, jadi dapat peringkat 4. Oh, itu tuh apakah juga ada pengaruhnya karena itu pertandingan pertamanya Edgar di kancah internasional? Mungkin karena itu pertandingan internasional ya, mungkin jadi kayak mindset-nya tuh, wah lawannya berat-berat, suasananya beda, terus musuh-musuhnya juga. Biasa kan kalau di Indonesia kita udah tahu nih, kita udah tiap tahun ketemu lawannya siapa-siapa aja, kita udah tahu level masing-masing. Ini kayak ada sedikit kaget juga ngeliat, wih ternyata semuanya jago ya, semuanya bagus. Ini kayak kaget gitu. Tapi mungkin aku tipe orang yang bisa dibilang over PD sih. Jadi semakin aku deg-degan, semakin ngelihat lawan, itu aku lebih mau nunjukin, mau show off bahwa nih gue lebih bagus nih. Jadi makin semangat mainnya gitu kan. Tapi itu mungkin karena pertandingan pertama juga, kurang jam terbangnya, dan belum tahu bahwa over PD juga nggak bagus. Dan akhirnya terbukti di pertandingan itu, karena over PD jadinya terlalu semangat, akhirnya ya lepas itu toyaknya. Iya, iya. Ya itu benar sih, benar banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomong tentang mentalitas atlet ya, kayak salah satunya kan tentang confidence gitu. Memang yang namanya confidence itu kayak orang masak gitu, bumbunya tuh harus pas di tengah. Mau kurang juga nggak baik, mau terlalu berlebihan pun juga ternyata bisa ngefek banget ke performa kita ya. Apalagi kayak tadi Edgar di ceritanya Edgar tuh di pertandingan pertama yang international, kan setiap event itu sebenarnya punya pengaruh yang beda-beda di setiap atlet atau setiap orang. Ada mungkin kalau orang di pertandingan pertamanya internasional dia nggak pede malah, kayak deg-degan banget, sampai gemetar dan lain sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi performanya dia jadi nggak seberapa bagus kan gitu. Tapi ternyata ketika responnya, misalnya kayak Edgar nih, yang tadi Edgar cerita, oh iya aku kepingin nunjukin malah gitu, kayak over PD excitement-nya itu terlalu tinggi gitu. Nah, kalau di dalam psikologi olahraga nih, itu tuh memang triknya bagaimana cara kita mengontrol diri gitu. Itu kalau di dalam olahraga, Edgar sebagai atlet merasakan banget ya, berarti bagaimana kita bisa Betul. mengontrol. Ini aku lagi terlalu pede nih, aku terlalu over excited nih, harus di slowing down sedikit supaya nggak mengganggu performa aku. Itu berarti penting banget ya sebagai atlet. Bisa dibilang itu kunci utama di saat pertandingan. Karena mungkin di saat latihan, semua orang bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dia. Tapi mungkin di saat pertandingan, mindset kita, nervousnya kita itu bisa merubah segala sesuatu di karpet pertandingan. Dari yang seharusnya kita bisa bertanding secara maksimal, karena mungkin kita nervous, jadi beberapa orang mungkin ada yang bisa disebut demam panggung. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan kemampuan maksimal dia. Iya, jadi dia lebih tegang, lebih kayak nggak mau pemanasan, lebih kayak takut.
itu kan jadinya mengurangi performa. Ada juga yang kayak aku terlalu over pede, jadinya kayak terlalu bersemangat dan akhirnya bisa mengkacaukan pertandingan juga. Jadi sebenarnya untuk seorang atlet untuk mengatur itu menurut aku sih lebih di latihannya. Karena waktu itu pelatihku juga pernah bilang, latihan itu berlatihlah seperti bertanding, bertandinglah seperti berlatih. Jadi di saat kita berlatih, kita harus membayangkan diri kita bahwa kita dalam sebuah pertandingan. Kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Jadi nanti di saat pertandingan, kita juga kayak latihan aja. Bebannya jadi jangan terlalu dipikirin. Yang penting apa yang kita sudah latih, kita keluarkan di saat pertandingan. Betul, wah, nice, nice. Itu bagus banget sih tadi. Berlatihlah seperti bertanding, bertandinglah seperti kalian latihan. Itu bagus banget. Itu quotes yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Karena kan banyak orang mungkin karena latihan itu repetitif, kayak berulang-ulang melakukan hal yang sama, bosen kayak gitu. Padahal di situ kalau kita seriusin itu kuncinya supaya ketika bertanding itu malah bagus, ya nggak?